semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Di sebelah kanan saya ada Fianelda Friska Doki. Hai. Di sebelah kiri saya ada Foni Yuning Sitanisip. Hai. Dan saya sendiri Yuliana Nahil. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah kajian kebahasaan. Dan topik yang akan kami bahas yaitu tentang morfologi. Selamat menyaksikan. Pengertian morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan katalogi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna dan kelas kata. Yang berikut itu menurut Tarigan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membahas mengenai seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar morfologi dan klasifikasi morfem. Morfologi atau dalam English text itu disebut morfologi yang mempunyai dua pemahaman makna yang berbeda. Nah, kalau dalam ilmu alam itu morfologi menjadi bagian ilmu biologi yang berhubungan dengan bentuk organisme hidup beserta hubungan antar strukturnya. Nah, kalau sedangkan dalam kajian dalam bahasa ilmu bahasa atau linguistik itu morfologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata. Nah, di sini ada dasar-dasar morfologi yang diantaranya yang pertama itu afiksasi, reduplikasi, dan komponisasi. Nah, yang pertama afiksasi itu merupakan proses penambahan afiks atau imbuhan. Nah, penambahan itu di awal itu disebut dengan prefiksasi. Nah, contohnya itu mungkin belajar, mengurus, beli, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu reduplikasi. Itu merupakan proses pengulangan bentuk. Nah, yang ketiga itu komponisasi, itu proses pembentukan morfem asal dengan morfem asal atau morfem imbuhan atau tidak. Nah, proses ini menghasilkan jenis kata baru atau makna yang baru atau yaitu kata majemuk. Nah, kita masuk yang berikut itu klasifikasi morfem. Nah, di sini ada 3 klasifikasi morfem. Yang pertama itu morfem bebas dan terikat. Kedua itu morfem utuh dan terbagi. Yang ketiga itu morfem dasar, pangkal, dan akar. Nah, yang pertama itu morfem bebas dan terikat. Nah, itu morfem bebas adalah morfem yang bisa terdiri sendiri sebagai sebuah kata atau membentuk sebuah kata. Morfem duduk, makan, jalan, mandi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu morfem utuh dan morfem terbagi. Nah, morfem utuh itu merupakan morfem yang secara keseluruhan itu komponennya menyatu dan utuh dalam suatu posisi. Contohnya kata minuman. Nah, dari kata minuman itu terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem bebasnya itu minum, sedangkan morfem terikatnya itu an. Jadi di mana itu masing-masing dari morfem itu tergolong ke dalam morfem yang utuh. Nah, yang ketiga itu morfem dasar, pangkal, dan morfem akar. Nah, morfem dasar ini merupakan salah satu yang menjadi dasar bentukan dalam proses morfologi. Nah, yang kedua itu morfem dasar yang kedua itu morfem pangkal atau stem merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan bentuk dasar dalam proses infleksi ataupun proses pembuahan afiks. Sehingga morfem pangkal itu adalah bentuk dasar yang bermakna atau mempunyai bentukan yang lebih tinggi namun tetap mempertahankan kategori kata yang sudah dimiliki oleh morfem pangkal. Bentuk kata merupakan satuan terkecil di dalam bahasa yang mempunyai pengertian dalam satu ujaran. Seperti halnya yang dikatakan oleh Hakit, morfem merupakan unsur terkecil yang secara individual memiliki pengertian dalam satu ujaran suatu bahasa.
Menurut Keraf, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, morfem bebas yang bisa langsung membentuk sebuah kalimat, ataupun morfem yang bisa berdiri sendiri. Kedua, morfem terikat yang tidak bisa langsung membina sebuah kalimat, namun selalu terikat dengan morfem lainnya. Proses morfologis. Proses morfologis merupakan suatu proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Kemudian, Ramlan juga membagi proses ini menjadi beberapa jenis atau klasifikasi, antara lain afiksasi, reduplikasi, dan juga komposisi. Afiksasi. Afiksasi merupakan proses pembubuhan afiks atau imbuhan pada suatu morfem dasar atau bentuk dasar. Proses tersebut melibatkan unsur-unsur dasar ataupun bentuk dasar, afiks, dan juga makna gramatikal yang dihasilkan. Reduplikasi. Menurut Ramlan, proses reduplikasi ataupun pengulangan merupakan pengulangan satuan gramatik, baik itu keseluruhannya ataupun sebagian, baik itu dengan variasi fonem ataupun tidak. Komposisi kata majemuk. Pun kata majemuk merupakan sebuah kata yang mempunyai makna baru yang tidak termasuk gabungan makna unsur-unsurnya. I stay up all night, tell myself